Sobat dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Setelah beberapa kali melirik, keduanya telah menyepakati tindakan balasan. Mereka tidak menanggapi, dan King Huanxiang terus menyelidiki. Penguasa bintang, kau baru saja mengatakan ingin melenyapkan para bidah asing. Kultivator itu belum terbunuh. Jika dia pergi bersama kita, bagaimana masalah ini akan diselesaikan? Jika orang ini sampai memengaruhi situasi Lansing secara keseluruhan di masa depan, kaulah yang akan disalahkan. Nangong Yifang telah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, dan mendengar kata-kata ini semakin memperdalam perasaannya. Selama puluhan ribu tahun, ia tampak begitu mulia, memerintah Lansing sebagai seorang penguasa bintang, tetapi kenyataannya, ia hanyalah anak terbuang, menjaga Lansing yang kumuh ini tanpa harapan. Pada tingkat kultivasinya, planet-planet biasa tidak lagi memiliki sumber daya untuk meningkatkan kultivasinya. Menjadi seorang penguasa bintang tidak ada gunanya, hanya terbebani oleh banyak hal duniawi. Hari ini ia harus menyelesaikan perselisihan sekte, besok ia harus meneliti pembagian wilayah klan. Tugas-tugas yang tak ada habisnya menumpuk di hadapannya bagai gunung. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana ia bisa menemukan energi untuk mengejar Dao Agung? Yang lebih membuat frustrasi, segala sesuatu di dunia ini telah ditakdirkan. Begitu ia, sang penguasa bintang, membuat keputusan, gangguan kecil akan meningkat tanpa batas, menelan seluruh bintang LAN. Jika ia tidak hati-hati, keputusan-keputusan tertentu akan ternoda oleh karma yang menguras tenaga, mengharuskannya mencurahkan lebih banyak energi untuk menyelesaikannya. Kegagalan melakukannya akan berdampak negatif pada kondisi mentalnya di masa depan. Penguasa bintang, hanya pekerjaan berat tanpa imbalan nyata. Memikirkan hal ini, Nangong menghela napas dalam-dalam. Sebenarnya, aku tidak benar-benar berniat membunuhnya. Hanya saja dia terlalu arogan. Aku akan mencapai tingkat berikutnya, jadi aku harus memahami sebab dan akibat serta menghilangkan semua gangguan. Aku terpaksa menggunakan taktik ini. Selama kalian berdua, sesama Taois, bersedia membawaku pada kesempatan ini, tak ada lagi yang penting. Paling buruk, aku bisa menyelesaikan karma ini nanti. Ia berbicara dengan semakin terbuka, seolah telah melihat segalanya. Ia tak lagi berlagak seperti penguasa bintang, melainkan menunjukkan tekad yang teguh untuk mengejar Tao. Sepertinya ia akan mengabaikan apapun demi kesempatan. Gui Shoutian tercengang. Bukankah itu terlalu santai? Kau adalah penguasa bintang, posisi yang ditunjuk oleh Zixing. Bukan hakmu untuk memutuskan. Bisakah kau benar-benar meninggalkannya begitu saja? Jika situasi di Lansing berubah di masa depan, kau akan memikul semua tanggung jawab. Pertanyaan ini membuat penguasa bintang tercengang, seolah tak tahu harus menjawab apa. King Huanxiang meliriknya, perlahan berdiri, dan berbicara. Tidak ada salahnya mengejar kesempatan, tetapi kau harus urus urusanmu sendiri dulu. Setelah kau yakin hati Daomu kuat dan bebas dari gangguan, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Kedua lelaki tua itu melesat menembus kehampaan dan pergi. Betapapun menyedihkannya orang itu, betapapun putus asanya mereka tak bisa mengambil inisiatif dan membawa orang yang tak dapat dipercaya seperti itu ke Pulau Bayangan. Paviliun tiba-tiba hening, meninggalkan Nangong Yifang duduk kaku sendirian. Ia merenung lama, raut penyesalan yang kusut terpancar di wajahnya. Menatap langit kemerahan, matanya menampakkan kerinduan dan ketidakberdayaan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Semua orang memuji sang penguasa bintang, penguasa tertinggi bintang kabut, tetapi status yang diidam-idamkan ini telah menjadi belenggu baginya, membayangi jalan yang terbentang begitu dekat di hadapannya. Bagaimana ia bisa melepaskan belenggu keji ini dan menyelesaikan hubungan sebab akibat yang disebabkan oleh kultivator asing itu? Setelah lama menatap lautan awan, mata Nangong Yifang tiba-tiba berbinar, seolah mendapat ide cemerlang. Ia membanting meja dan berdiri, dengan penuh semangat melesat menembus kehampaan dan pergi. Setengah hari kemudian, dibimbing oleh para manusia laut, Nangong Yifang akhirnya tiba di laut dalam Beiming. Setelah lama mencari di antara lapisan-lapisan istana, akhirnya ia melihat Yi Feng duduk di tangga batu giok. Ketika musuh bertemu, mereka seharusnya sangat iri. Namun, ia justru bersemangat dan melangkah maju untuk memberi hormat. Tuan, lama tak bertemu. Melihat paman tampan berbalut pakaian indah itu menghampiri dan mengepalkan tinjunya, Yi Feng merasa bingung. Ia selalu merasa suara itu agak familiar, tetapi ia merasa asing ketika melihatnya. Apakah Anda? Nangong Yifang tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tuan, saya adalah penguasa bintang, Nangong Yifang. Kita pernah bertemu sebelumnya di kuil meteorit. Begitu kata-kata itu terucap, mata Yi Feng berbinar-binar. Ia menepuk pahanya, segera menghunus pedang besarnya, dan berdiri. Jadi itu Anda, kau belum mati. Hebat, inilah kekuatan makhluk perkasa, sungguh layak menjadi Star Lord. Karena kau datang untuk membalas dendam, ayo bertarung 500 ronde. Yi Feng dipenuhi semangat juang, meluap-luap. Ia menggenggam pedang besar itu erat-erat, merasakan darahnya mendidih. Kekecewaannya lenyap, seolah harapan untuk hidup sudah di depan mata.
Namun, lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Sebaliknya, ia mengeluarkan sebuah token dan memberikannya dengan kedua tangan. Yang mulia salah paham. Aku di sini bukan untuk bertarung, tapi untuk menawarkanmu posisi Star Lord. Mata Yi Feng terbelalak bingung. Apa-apaan ini? Ada apa dengan orang ini? Ia begitu sombong di pertempuran sebelumnya, dan bahkan menghancurkan markasnya. Sekarang ia datang ke rumahnya. Sudah cukup keterlaluan jika ia tidak membalas dendam, tapi ia malah meminta tahtanya. Apa-apaan itu? Yi Feng belum memahami situasinya. Namun, Nangong Yifang mengelus jenggotnya dan tersenyum, kelegaannya semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Penunjukan yang mulia sebagai penguasa bintang adalah yang diinginkan semua orang. Dengan kekuatanmu, kau benar-benar memenuhi syarat untuk memerintah Lansing. Ini memang pantas, dan tak seorang pun berani menolak. Lagi pula, kuil dewa jatuh hancur karenamu. Sekarang tanah dewa jatuh tanpa pemimpin. Kau tidak boleh pergi begitu saja. Kau harus mengakhirinya sendiri. Ini adalah sebab dan akibat. Sebelum Yi Feng dapat bereaksi, Nangong Yifang telah memasukkan token ke tangannya dan memperingatkannya pada saat yang sama. Sudah sepantasnya posisi Star Lord menjadi milikmu. Ini perintah Star Lord. Hanya setetes darah yang bisa mengakui kekuasaanmu. Mulai sekarang, dengan kau memimpin Lansing, Lansing pasti akan berkembang pesat setiap harinya. Pertemuanmu adalah akhir dari karma. Mulai sekarang, kau akan naik menuju kejayaan, sementara aku akan hidup tanpa beban. Bukankah indah bagi kita masing-masing untuk menikmati kebahagiaan kita sendiri? Hahaha. Saat Nangong Yifang melarikan diri ke laut, tawa riangnya menggema di laut utara. Menatap samudera biru, ia tak pernah merasa sesantai dan setenang ini. Belenggu puluhan ribu tahun telah terangkat, dan hatinya bebas dari segala kekhawatiran. Mulai sekarang, langit terasa tinggi, burung-burung dapat terbang bebas, laut terasa luas, ikan-ikan dapat melompat bebas. Memikirkan kesempatan besar itu, Nangong Yifang dengan penuh semangat mengirim pesan kepada kedua sahabat lamanya. Ia terus berlari kencang, matanya dipenuhi kegembiraan. Hahaha, akhirnya berhasil menyingkirkan kekacauan Star Lord ini, dan bahkan menyelesaikan semua sebab dan akibat ini. Rencana brilian yang bisa membunuh dua burung dengan satu batu, sungguh jenius. Tawa menggema di angkasa, kegembiraan meluap-luap. Di dalam istana laut dalam, Yi Feng benar-benar tercengang, menggenggam token itu dengan ekspresi bingung. Apa-apaan ini? Aku sibuk mencari kematian di mana-mana, dan kenapa pot ini jatuh begitu saja dari langit? Aku membuat keributan besar, membunuh begitu banyak orang di Istana Meteorit, dan bahkan Istana Meteorit pun dalam masalah. Tidak adil jika aku tidak mati 1000 kali. Bagaimana aku bisa menjadi Star Lord entah dari mana? Sialan, aku menemukan beberapa Moon Star Lord, dan akhirnya, akulah orangnya. Malam tiba, Nangong Yifang bergegas kembali ke awan. Setelah komunikasi selesai, ia mondar-mandir dengan cemas di paviliun. Star-Lord yang dulu menyendiri kini berseri-seri dengan sukacita, matanya dipenuhi kegembiraan, dan ia menggosok-gosokkan tangannya ke depan dan ke belakang. Akhirnya, riak-riak di kehampaan menyebar di luar paviliun. King Huanxiang dan Gui Shoutian melangkah keluar dengan mantap, mengamati kegembiraan Nangong Yifang dengan curiga. Star-Lord, mengapa kau begitu bersemangat untuk mengirim pesan lagi? Apakah kau sudah mengatur semuanya? Tanpa menunggu pertanyaan mereka, Nangong Yifang bergegas keluar dari paviliun dan menggenggam tangannya. Kedua rekan Taoisku, aku telah mengurus semua urusan duniawi. Sekarang aku bisa pergi bersama kalian menuju kesempatan itu. Kuharap kalian tidak akan meninggalkanku dan bermurah hati untuk membawaku. Aku tidak akan pernah lagi menerima gelar Star Lord. Jika kalian tidak keberatan dengan tingkat kultivasiku yang rendah, tolong panggil aku dengan nama asliku. Matanya penuh harap dan sikapnya tulus, semangat besar di mata Nangong Yifang terlihat jelas. King Huanxiang dan Gui Shoutian tercengang dengan apa yang didengarnya. Mereka berbisik-bisik, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan yang lebih besar. Kalian benar-benar menyerahkan posisi Star Lord. Ini adalah takdir yang dipercayakan kepadamu oleh Zixing. Bagaimana bisa kalian menyia-nyiakannya begitu saja? Dan karma dengan kultivator itu, apakah diselesaikan secepat itu? Mereka tahu bahwa Nangong Yifang sangat ingin mencari kebenaran, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu efisien, pemikiran dan kognisinya berkembang begitu pesat, dan benar-benar menyelesaikan ujian, begitu cepat sampai-sampai agak konyol. Ini adalah sesuatu yang sulit dipercaya saat itu juga. Menghadapi tatapan curiga kedua orang itu, Nangong Yifang tertawa terbahak-bahak, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, hahaha. Kedua rekan Taoisku, mohon mengertilah. Kami para kultivator rela mengorbankan segalanya demi mengejar Dao Agung. Jabatan Dewa Bintang Lansing hanyalah hal sepele. Mengapa aku begitu enggan melepaskannya? Sejujurnya, aku sudah menyerahkan perintah Dewa Bintang kepada kultivator itu. Semua karma telah ditransfer kepadanya, dan aku juga telah melepaskan belenggu Dewa Bintang. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi, dan aku merasa sangat lega. Itulah sebabnya aku segera memanggilmu. Aku hanya ingin mengikutimu dalam perjalanan penuh kesempatan ini. Kuharap kau akan memaafkanku atas apa yang telah kulakukan. Aku sangat berterima kasih.
Setelah kata-kata ini, King Huanxiang dan Gui Shoutian tercengang. Orang ini benar-benar jenius. Dia benar-benar memberikan dewa bintang kepada kultivator itu, berhasil mengelak dari tanggung jawab dan sepenuhnya menyelesaikan karmanya dengannya. Langkah cerdik seperti ini, sekali mendayung dua pulau terlampaui, jelas bukan sesuatu yang bisa dipikirkan sembarang orang. Mengesampingkan semua hal lainnya, hanya segelintir orang di Lansing yang begitu bertekad untuk melepaskan posisi penguasa bintang. Namun, di sisi lain, Nangong Fang bahkan tidak berpikir dua kali. Ia melangkah pergi dengan riang, benar-benar riang dan tenang, menunjukkan komitmennya yang tak tertandingi pada Dao. Meskipun tindakannya agak sembrono, tindakannya dengan jelas menunjukkan fokusnya yang teguh. Ujian ini dianggap sukses sempurna. Gui Shoutian terkejut oleh keganasannya, mengecap bibirnya dan menatap King Huanxiang. King Huanxiang terkekeh tak berdaya dan mengangguk setuju. Sudahlah, karena kau begitu bertekad untuk menekuni Dao, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Tapi jujur saja, jika kau benar-benar ingin kembali bersama kami, kau akan menjadi kultivator biasa mulai sekarang. Kau tidak akan lagi memiliki kehormatan dan status seorang penguasa bintang. Kau harus rendah hati dan setia pada sekte kami, dan memulai dari awal lagi. Kau benar-benar ingin melihat semua akumulasi dan kejayaan hidupmu lenyap. Kata-kata itu terucap dari mulut Nangong Yifang, matanya dipenuhi kesungguhan. Aku pasti akan tampil dengan baik dan takkan pernah mengecewakanmu. Melihat semangatnya yang membara, kedua lelaki tua itu mengangguk puas. King Huanxiang melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan kehampaan di hadapannya beriak lagi. Melihat keduanya masuk, ekspresi wajah Nangong Yifang semakin bersemangat dan penuh semangat. Ia mengikuti dengan hati-hati, jantungnya berdebar kencang, bahkan lebih gugup dan bersemangat daripada saat ia menjadi murid sebuah sekte selama puluhan ribu tahun. Ketika mereka melangkah keluar lagi, mereka bertiga berdiri tegak di udara. Setelah terbang beberapa tarikan napas, mereka terus berlayar, akhirnya tiba di pinggiran kota yang asing. Menatap gedung-gedung tinggi Daxia di kejauhan, mata Nangong Yifang terbelalak. His, istana ini menjulang tinggi ke awan. Aku penasaran apakah terbuat dari material berharga, namun berkilau begitu terang. Sungguh sebuah karya seni. Seruan gugupnya tak henti-hentinya, mengikutinya sepanjang jalan bak mimpi. Setelah memasuki kota dan berjalan cukup lama, mantan penguasa bintang kabut dipenuhi rasa takjub. Deru sepeda motor menderu kencang, membuatnya tertegun. His, tunggangan macam apa ini? Ia bahkan tak bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan sedikit pun, namun ia bisa terbang tinggi bak kuda peri. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu di dunia. Mereka berjalan di sepanjang jalan hanya beberapa tarikan napas, dan suara napas terengah-engah terus terdengar. Rasanya suhu udara pun ikut naik, dan kota, tempat matahari terbit, terasa sedikit panas. King Huanxiang dan Gui Shoutian berjalan maju dengan mantap, menggelengkan kepala tak berdaya dan terkekeh. Mereka tidak sedang mengejek Nangong Yifang, mereka tidak jauh lebih baik darinya saat itu. Mereka hanya merasa agak tersentuh bahwa seorang penguasa bintang bisa membuat keributan seperti itu. Dunia memang tak terduga. Tepat saat mereka bertiga hendak menyeberang jalan, Tuan Lu dan sekelompok orang tiba di lampu merah. Pertemuan singkat itu mengungkapkan aura lelaki tua itu yang tak terduga, begitu dalam sehingga bahkan indera spiritualnya pun tak mampu mendeteksi tingkat kultivasinya. Nangong Yifang tersentak kaget, tangannya gemetar. Ia kemudian menyadari sekelompok orang di belakangnya, masing-masing juga memancarkan aura yang mengerikan. Wajah Nangong Yifang tiba-tiba memucat, dan ia kehilangan suaranya karena terkejut. Ia adalah penguasa alam liar, sosok agung yang pernah memerintah Lansing. Sungguh tak terbayangkan ia tiba-tiba melihat sekelompok orang yang lebih kuat darinya. Dia belum sempat bereaksi, kelompok itu sudah perlahan menyeberangi persimpangan, seolah terburu-buru, sosok mereka menghilang dari pandangan bagai hantu, menyusut hingga 1 inci dan sulit dilihat dengan jelas. Terkejut, Nangong Yifang benar-benar terkejut, kakinya tanpa sadar melemah. Ia begitu ketakutan hingga ia segera berbalik, kata-katanya hampir tak terdengar. 2 per 2, ini. Sosok macam apa mereka ini? Kultivasi mereka begitu mengerikan, bahkan aku tak bisa menandingi mereka. King Huan tersenyum diam-diam, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pasrah. Gui Shoutian meliriknya tanpa berkata-kata, lalu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk memarahinya. Lihat dirimu, kau begitu bodoh. Yang memimpin kelompok tadi adalah Tuan Lu. Bukankah wajar jika kultivasinya lebih kuat darimu? Sedangkan bawahan di belakangnya, mereka ada di mana-mana di Pulau Bayangan. Siapa yang bisa mengingat mereka semua? Mereka sama banyaknya dengan Tuan Lu. Pulau Bayangan punya banyak sekali. Jangan ribut setiap hari. Kalau tidak, kalau orang tahu kami membawamu ke sini, kami akan malu. Di mana-mana, banyak. Kekuatan sehebat ini tak ada apa-apanya di Pulau Bayangan. Kekuatan mengerikan ini sungguh di luar imajinasi.
Hanya beberapa kata. Nangong Yifang benar-benar terkejut, jantungnya berdebar kencang, dan ia mengangguk berulang kali sebagai jawaban. Ya, ya, ya. Setelah beberapa jawaban sopan, Nangong Yifang benar-benar membuang sikap tenangnya yang biasa, menjadi sangat rendah hati, seperti generasi muda. Bahkan saat ia menyeberang jalan lagi, gerakannya jauh lebih hati-hati. Ia mengikuti kedua pria itu dari dekat, tak berani melirik ke sekeliling. Mereka terus berjalan hingga tiba di pusat kota. Jalanan yang ramai mulai terlihat, dan kerumunan orang yang datang dan pergi terasa menakutkan. Nangong Yifang merasa rendah diri, seperti orang desa. Ia mengikuti kedua Taois itu dari dekat, hanya terkesiap kaget. Ketika seorang pemuda botak berjas olahraga mendekat, ia begitu ketakutan hingga tak berani bernapas. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Pemuda bermata mati yang tampak tak berbahaya itu benar-benar tanpa celah, bahkan tak sedikit pun kekuatan Dao yang keluar. Alamnya berada di luar pemahaman Nangong Yifang. Ketika King Huanxiang dan Gui Shoutian memberi hormat dan menyapanya, ia segera mengangguk, Guru Bai. Ia juga mengangguk, sangat rendah hati. Salam, halo, Guru Bai. Bahkan setelah pemuda bermata kosong itu pergi, Nangong Yifang masih merasa khawatir, diam-diam mendekat dan membungkuk, nadanya penuh hormat. Dua rekan Taois. Saya ingin bertanya, siapakah guru ini? Gui Shoutian mengangguk dengan tenang, secerca kekaguman terpancar di matanya. Ini adalah salah satu murid langsung Tuan Bai, salah satu dari sedikit orang di Pulau Bayangan yang layak menyandang gelar guru. Jika Anda bertemu dengannya lagi, jangan sampai menyinggung perasaannya sedikit pun. Kalau tidak, meskipun kami membawa Anda ke sini, kami tidak bisa melindungi Anda. Desir. Hati Nangong Yifang mencelos, matanya dipenuhi keterkejutan. Makhluk yang begitu mengerikan, padahal dia hanyalah seorang murid langsung. Wow, saya pikir tempat ini, yang dipenuhi naga dan harimau tersembunyi, sudah cukup mengerikan, tetapi saya tidak menyangka kedalamannya yang sebenarnya begitu mengerikan. Menyebutnya tempat suci bukanlah hal yang berlebihan. Jika saya tidak menyaksikannya sendiri, saya akan sulit membayangkan kekuatan mengerikan dan gaib seperti itu ada. Nangong Yifang mengangguk berulang kali, tak berani menegakkan tubuhnya. Lagi pula, orang ini dulunya seorang Star Lord, jadi dia cukup berpengetahuan. Sekarang setelah dia mungkin menyadari ketidakberartiannya sendiri, tak perlu terlalu khawatir. Gui Shoutian lalu mengangguk pelan dan dengan santai memberikan nasihat. Kau sudah tiba di Pulau Bayangan. Mulai sekarang, bekerja keraslah, dan impianmu akan terwujud dengan sendirinya. Pertama, biasakan dirimu dengan lingkungan Pulau Bayangan kita, lalu mulai dari awal. Nangong Yifang langsung mengepalkan tinjunya, sikapnya dipenuhi ketulusan. Ya, aku akan melipat gandakan usahaku. King Huanxiang meliriknya dan memberikan pengingat yang bermakna. Saudara kura-kura sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Namun, mengingat persahabatan kita yang telah lama terjalin, aku harus mengingatkanmu, entah kau datang ke sini dengan tulus untuk mengejar Dao Agung atau memiliki motif lain, aku mendorongmu untuk mempertimbangkan harga dirimu dan berpikir dua kali sebelum bertindak. Hanya itu yang ingin kukatakan. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Tentu saja, jika kau benar-benar ingin membuat masalah, kau tak masalah. Nangong Yifang sudah lama memahami situasinya dan tidak berani memikirkan hal lain lagi. Di Pulau Bayangan yang mengerikan ini, ia kini hanyalah seorang bajingan, sungguh bukan siapa-siapa. Karena King Huan memberikan peringatan seperti itu kepadanya, meskipun ia relatif tidak berarti, persahabatan mereka sudah sedalam gunung. Dengan penuh rasa terima kasih, Nangong Yifang membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, rekan Taois, atas nasihatnya. Aku pasti akan menepati kebaikanmu. Melihat jawaban jujur pria itu, sikap dan ekspresinya berubah, kedua lelaki tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Mereka mengeluarkan pancing mereka dan berjalan-jalan di bawah sinar matahari pagi, menuju taman tempat suara nyanyian dan tarian memenuhi udara. Dari kejauhan, Nangong Yifang menatap sosok yang santai itu, dipenuhi rasa iri dan syukur. Menatap gedung-gedung yang ramai di sekitarnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kesempatan. Ini sungguh kesempatan yang tak terbayangkan. Mulai sekarang, ia akan tekun mengembangkan daunnya, berusaha meniru kedua Taois itu dan mencapai sikap riang dan elegan mereka. Saat ia diam-diam menyemangati dirinya sendiri, sebuah suara memanggil dari pinggir jalan di dekatnya. Pekerjakan. Sedang merekrut. Sangat membutuhkan buruh, pekerja terampil, dan tukang batu. Gaji yang luar biasa. Mata Nangong Yifang melirik kembali ke senjata-senjata magis mengerikan yang dikenakan para pria, terutama pemimpin yang duduk diam di belakang meja. Tatapannya menghangat. Meskipun ia tidak mengerti makna terdalam di balik kata-kata mereka, ia tak kuasa menahan diri untuk mendekat. Ia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada pemuda yang memimpin. Permisi, rekan Taois, tingkat kultivasi apa yang dibutuhkan untuk melayani saya? Xiong Zong, setelah mendengar suara itu, mendekat. Melihat kultivator yang tidak dikenal namun sangat terampil itu, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia diam-diam menghampiri ayahnya dan memperkenalkannya dengan penuh semangat. Ayah. Ini dia yang bagus. Kurasa dia bisa jadi tukang batu.
Xiong Fan, yang sedang duduk di meja panjang, menopang helmnya dengan satu tangan dan mengikuti instruksi. Setelah beberapa kali melirik, ia langsung menggebrak meja dengan sikap mendominasi. Wah, lumayan. Kulihat kau berbakat. Mulai sekarang, ikuti kapten ini dan bekerja keraslah. Kujamin kau akan hidup bahagia di pulau bayangan kita. Mendengar ini, Nangong Yifang memberi hormat dengan terkejut dan dipenuhi semangat. Terima kasih, Kapten. Aku akan melayanimu dengan baik dan menepati kebaikan Kapten. Sejak kuil Dewa Jatuh dihancurkan oleh satu serangan pedang, tanah Dewa Jatuh telah berada dalam kekacauan. Sekte-sekte terpencil terus-menerus bertempur, dan Pulau Langit di pusat Tanah Suci juga mulai terlibat dalam perselisihan terbuka dan rahasia. Tanah Suci, yang dulu makmur selama puluhan ribu tahun, tiba-tiba menjadi tidak aman dan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Di langit, dua sosok, berkilauan di antara riak-riak, menatap lama. Sebuah jubah bersulam pola misterius perlahan terbuka, memperlihatkan wajah seorang pemuda tampan. Dingin di matanya semakin terasa, bahkan sedikit kekecewaan. Apakah ini pusat bintang kabut? Sosok lainnya, beberapa tahun lebih tua dan memiliki sikap yang tidak biasa, menatap dengan dingin dan muram. Sebuah planet fana, wajar saja jika serendah ini. Apakah kau mengharapkan sesuatu yang lebih? Cukup basa-basinya. Tahukah kau siapa penguasa planet fana ini, seperti apa rupanya, dan di mana dia berada? Pria tampan itu tersenyum lembut dan dengan santai merentangkan tangannya. Planet fana yang tandus ini baru bagi kita berdua. Bagaimana mungkin aku tahu siapa Star-Lord? Bagaimana mungkin makhluk tak berguna seperti itu layak mendapatkan perhatianku? Pria tua itu balas menatap dingin, matanya berkilat dingin menggoda. Lupakan saja, siapapun Star-Lord itu, aku terlalu malas untuk mencarinya. Panggil saja orang ini, dan dia akan datang dengan hormat menemuiku. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah token dari lengan bajunya. Token itu mirip dengan token Star-Lord, tetapi terlihat lebih berhias, dengan pola ukiran yang lebih rumit. Senyum pemuda itu semakin dalam, dan ia mengangguk setuju. Memang, kami adalah utusan takdir dari sub-bintang, memegang kartu bintang takdir. Beraninya seorang Star-Lord menentang. Saat ia selesai berbicara, pria tua itu telah memanggil beberapa kali, dan pola misterius pada token di tangannya bersinar redup, memancarkan aura suci yang tak habis-habisnya. Jauh di luar tanah suci, Yi Feng, dengan raut putus asa di wajahnya, tersesat di kedai, tenggelam dalam kesedihannya. Upaya bunuh dirinya gagal lagi, dan ia berakhir dalam kekacauan. Ia merasa sangat sedih, hatinya sakit saat anggur pahit mengalir ke tenggorokannya, dan anggur itu hanya memperdalam kesedihannya. Melihat token Star-Lord di atas meja, Yi Feng benar-benar sedih. Gagal bunuh diri adalah hal yang wajar, tetapi menjadi Star-Lord adalah kejadian yang benar-benar absurd. Jika seseorang yang tidak tahu apa-apa mendengarnya, mereka mungkin berpikir ia telah mencuri posisi Star-Lord milik orang lain. Untungnya, tidak ada yang mengenali token konyol ini, atau reputasinya akan menyebar luas. Ia bahkan belum tahu cara bunuh diri, dan sekarang ia disalahkan atas seluruh planet. Bagaimana ini bisa dibenarkan? Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa tertekan. Ia minum 3 mangkuk anggur berturut-turut. Tepat saat ia merasa frustrasi, token Star-Lord tiba-tiba mulai berkedip dan memancarkan gelombang, lebih terang daripada tanda di salon rambut di kehidupan sebelumnya, menarik banyak perhatian. Tak lama kemudian, sebagian besar pelanggan di lantai 2 datang untuk melihat dengan rasa ingin tahu, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Yi Feng merasakan gelombang kecemasan karena ditatap, dan keinginannya untuk minum pun hilang. Ia segera menyimpan token yang rusak itu dan menyelinap keluar dari restoran. Namun begitu ia meninggalkan kota, token itu mulai berkedip tanpa henti, bergetar, berdering, dan menghasilkan efek cahaya yang mengerikan. Itu bahkan lebih keterlaluan daripada Ultraman yang kehabisan baterai, dan itu sangat menarik perhatian. Yang lebih menyebalkan adalah token bodoh ini tidak memerlukan tes darah untuk mengenali pemiliknya, jadi mustahil untuk bersembunyi. Semakin Yi Feng melihat token itu, semakin marah ia, rasa frustrasinya meledak menjadi air terjun. Sialan, sudah cukup buruk aku disalahkan, dan kau masih mengelak. Hanya menunggu untuk membuatku marah, kan? Token bodoh, kenapa kau mengelak? Yi Feng menggertakkan giginya, melempar token itu ke tanah, dan menghunus pedang besarnya untuk menebasnya. Krak, dengan suara nyaring, token itu akhirnya berhenti. Amarah Yi Feng sedikit mereda, dan ia merasa sebagian besar rasa frustrasinya telah terlampiaskan. Ia kemudian melanjutkan langkahnya yang lambat dan santai menuju jarak yang tak menentu. Sementara itu, kedua utusan yang berdiri diam di langit di atas pulau langit tiba-tiba mengerutkan kening. Ada apa? Penguasa bintang Mist Star ini sudah lama tidak merespons, dan sekarang bahkan token penguasa bintang pun berhenti bergetar. Berani sekali. Demi lolos dari kita, dia malah menghancurkan token itu. Hanya seorang penguasa bintang, sungguh tidak menghormati atasan kita. Benar-benar pemberontak. Dengan beberapa patah kata, wajah kedua utusan sub-bintang itu memerah karena marah. Utusan yang lebih muda itu praktis murka, seolah-olah sangat terhina.
Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin, dan hawa dingin yang mengerikan memancar dari seluruh tubuhnya. Wajah utusan yang lebih tua juga muram, dan ia menggertakkan giginya. Brengsek, dia hanyalah Star-Lord dari planet kecil yang biasa, namun dia begitu mengelak, bahkan berani menghancurkan Ordo Star-Lord. Jika kita tidak memberi pelajaran pada sampah ini, tujuan besar kita akan terancam. Jika semut-semut Mist Star mengikuti teladannya, bagaimana kita bisa menjaga martabat kita? Hari ini, kita akan menjadikannya contoh. Mendengar ini, utusan muda itu mengangguk muram. Memang, semut ini harus dibunuh sebagai peringatan bagi yang lain. Gunakan token itu segera untuk melacak sisa getaran token Star-Lord. Ayo kita bunuh dia di sini, sebelum dia kabur dan menghancurkan rencana kita. Keduanya bertukar pandang dengan serius, lalu langsung menyapu kehampaan dan menghilang. Dalam beberapa tarikan napas, menggunakan token sub bintang di tangan mereka untuk melacak, mereka sudah muncul di luar kota kecil itu. Menyaksikan sisa-sisa token di tanah, mata mereka berkobar amarah. Memancarkan indera spiritual mereka selama beberapa tarikan napas, mereka menghabisi semut-semut lain yang lewat dan dengan cepat mengunci Yi Feng, yang berjalan sendirian ribuan mil jauhnya. Dengan langkah 1000 mil, mereka langsung menghalangi jalannya. Kau adalah penguasa bintang lansing. Keduanya tiba-tiba muncul, menuntut dengan nada angkuh. Yi Feng mengerutkan kening, lalu berbicara secara naluriah. Bukan, kau bicara omong kosong. Meskipun tidak tahu identitas pengunjung itu, Yi Feng tidak mau menerima kekacauan dari penguasa bintang sialan itu, dan ia membuka mulutnya dengan tegas, menyangkal 3 kali berturut-turut. Tanpa diduga, pihak lain mencibir kata-katanya, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Apa kau takut sekarang? Terlambat. Kami adalah utusan sub bintang. Jika kau tidak membalas pesannya, kau melakukan pelanggaran berat karena tidak hormat. Dan kau berani menghancurkan perintah penguasa bintang. Kau benar-benar tidak sopan dan melakukan kejahatan berat karena pengkhianatan. Kami datang ke sini mengikuti getaran token penguasa bintang. Bagaimana kau bisa berdalih? Wajah pemuda berjubah itu dipenuhi dengan kebencian, dan pedang dingin berkelebat di tangannya. Dasar sampah tak tahu terima kasih. Beraninya kau mengelak dari tanggung jawab kami. Dan kau berani mengingkarinya di sini. Bersiaplah untuk mati. Mendengar ini, Yi Feng akhirnya mengerti alasan utamanya. Melihat raut wajah pembunuh di wajah lawan bicaranya, raut wajahnya menjadi gelap. Kau yang mengirim pesan. Kau ingin membunuhku hanya karena aku tidak membalas. Kedua pria itu menghentakkan kaki ke depan dengan tatapan dingin, tubuh mereka dipenuhi niat membunuh. Sepele, semut biasa, kau menolak bertobat bahkan ketika kematian sudah dekat. Bersiaplah untuk mati. Kutukan terdengar saat dua berjubah itu, dengan wajah muram dan ganas, menyerbu ke depan, menjatuhkan hukuman mati pada Yi Feng tanpa basa-basi, siap mengeksekusinya di tempat. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, wajah Yi Feng pun memerah karena amarah. Dari mana datangnya kedua orang sombong ini? Mereka ingin mengambil nyawa seseorang hanya karena masalah sepele seperti itu. Mereka benar-benar berpikir semua orang boleh membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Ini salah mereka. Ia sudah geram dengan reputasi Star-Lord yang ternoda. Menghadapi orang-orang tak masuk akal seperti itu, ini soal hidup dan mati. Yi Feng bukan orang yang mudah diganggu, jadi ia segera menghunus pedang besarnya dan menerjang maju. Krak, krak, dua suara nyaring terdengar. Kedua pria itu, tertegun, jatuh ke tanah dengan enggan, mata mereka terbelalak. Yi Feng memutar bola matanya ke arah mereka tanpa berkata-kata, mengumpat sambil menyarungkan pedang besarnya. Sialan, dengan kemampuan terbatas seperti itu, kalian masih memamerkan kekuatan kalian, meremehkan semua orang. Kalian mulai berteriak tentang perang dan pembunuhan, bertingkah seperti orang sombong. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Melihat kedua orang bodoh itu menghilang begitu saja, Yi Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bintang Lan ini sungguh mengecewakan. Star Master terkuat telah mengelak dari tanggung jawab dan melarikan diri, si Master menghilang entah kemana, dan sekarang mereka tiba-tiba dihadang oleh dua utusan dari sub bintang yang mencari masalah. Mereka sangat lemah, dan yang lainnya mungkin bahkan lebih lemah. Kemana mereka akan pergi untuk mewujudkan rencana bunuh diri mereka? Menatap langit yang tak berujung, Yi Feng tenggelam dalam kebingungan. Ia berdiri di sana cukup lama, suasana hatinya akhirnya tenang. Ia merasa bosan, bingung harus pergi kemana. Lalu, ia tiba-tiba teringat bahwa ia belum membayar minumannya, jadi ia harus kembali ke kota kecil itu. Tanpa diduga, setibanya di restoran, ia bertemu Guiwan, teman lama bersatu kembali, tetapi semuanya telah berubah tak dapat dikenali. Pemuda yang dulu anggun dan anggun dari generasi kedua yang kaya kini tampak lesu, berjalan santai ke arahnya. Yi Feng menatapnya cukup lama sebelum ia tampak mendapatkan kembali ketenangannya dan memaksakan senyum. Saudara Yi, kebetulan sekali. Kemarilah dan minumlah beberapa minuman bersamaku. Mereka duduk lagi di dekat jendela lantai 2. Meja itu dipenuhi dengan makanan dan anggur yang lezat, dan ruangan itu dipenuhi dengan tawa dan obrolan. Yi Feng tampak bingung, dan semangat Guiwan Hai pun memudar.
Ia duduk di sana cukup lama tanpa berkata sepatah kata pun, sedikit kekhawatiran terpancar di antara alisnya, sangat kontras dengan sikapnya yang biasanya riang. Setelah beberapa tarikan napas, Yi Feng mengeluarkan suara yang menenangkan karena penasaran. Saudara Gui, mengapa Anda begitu murung? Apakah Anda mengalami kesulitan? Gui Wanhai mengangkat matanya, tersenyum kecut, dan mengepalkan tinjunya. Saudara Yi, setelah minum ini, kita akan benar-benar berpisah. Mendengar ini, Yi Feng tersenyum dan menuangkan anggur sebagai tanggapan. Hai, semua hal baik pasti akan berakhir. Ini sudah biasa. Saudara Gui, mengapa Anda begitu khawatir? Saya melihat Anda sebagai orang yang lugas dan santai. Anda sungguh tidak bersikap seperti itu hari ini. Mari kita ucapkan selamat tinggal hari ini. Kita pasti akan mengadakan reuni kejutan suatu hari nanti. Dengan semua anggur di depan kita, tidak perlu berlarut-larut. Mari kita minum dan ucapkan selamat tinggal. Mendengarkan kata-kata Yi Feng yang riang, mata Gui Wanhai dipenuhi haru. Namun, dengan begitu banyak pikiran di benaknya, ia hanya bisa memaksakan senyum. Oke, bertemu saudara Yi dalam perjalanan ke Tanah Suci ini sungguh membahagiakan. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dibicarakan dengan teman, jadi wajar saja jika hal itu tidak bisa diungkapkan. Ini adalah kebohongan putih antar teman. Hanya dalam beberapa hari, Gui Wanhai telah mengalami perubahan yang mengubah hidupnya. Bagaimana mungkin ia menunjukkan rasa malunya di depan teman-temannya? Dari kehancuran tragis kamar ayahnya, hingga makhluk laut yang bangkit sebagai respons terhadap perubahan dramatis di Tanah Suci, hingga perburuan mendebarkan yang dihadapinya, semua kenangan ini terkubur jauh di dalam hatinya. Pertama, aib keluarga tidak seharusnya diungkapkan di depan umum. Seorang penguasa laut yang bermartabat, yang diserang dan gerbangnya dirobohkan, masih tidak berani menunjukkan wajahnya. Hal seperti itu adalah lelucon yang mengerikan. Semua kejayaan dan harga dirinya yang dulu telah lenyap ditelan angin, membuatnya sulit untuk dibicarakan. Kedua, apapun bahaya yang ia hadapi, itu tidak ada hubungannya dengan persahabatannya dengan saudara Yi. Persahabatan mereka murni persahabatan bersama, tanpa motif tersembunyi. Dengan makhluk laut lain yang terus memburunya, semakin tidak pantas untuk melibatkan sahabat yang begitu berharga, karena bisa membahayakan nyawanya. Beberapa hal lebih baik disimpan sendiri, beberapa perasaan lebih baik diingat, dan beberapa kesulitan memang ditakdirkan untuk ditanggung sendiri. Inilah kebanggaan putra penguasa laut, dan inti dari sikap Gui Wanhai yang sopan. Bagaimanapun, bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Yi Feng di saat yang sulit, dan menerima kata-kata penghiburannya yang baik, adalah persahabatan yang patut dikenang, dan bukti kebijaksanaannya. Gui Wanhai menghela napas lega, semangatnya terangkat. Semua emosinya melebur menjadi senyuman, dan mereka bersulang bersama, penuh rasa syukur. Saudara Yi, minumlah cawan ini sepuasnya. Jika kita cukup beruntung untuk bertemu lagi suatu hari nanti, kita akan mabuk bersama. Jika melihat temannya mengangkat gelas dengan hati getir, dan mendengar kata-katanya yang agak pesimis, Yi Feng merasakan sesuatu yang aneh. Perlahan ia meletakkan gelasnya dan berbicara. Saudara Gui, kulihat kau tidak setenang biasanya, dan nada bicaramu terdengar sangat terharu. Apa ada sesuatu yang serius terjadi? Katakan yang sebenarnya, kau mau kemana? Gui Wanhai tertegun, dan memaksakan senyum untuk menjawab dengan lembut. Saudara Yi, kau benar-benar teman baik dan orang kepercayaan karena mau mengungkapkan kekhawatiranmu. Namun, apa yang kuhadapi jelas bukan sesuatu yang bisa kau campuri. Bahkan aku tidak punya solusi. Bukannya aku meremehkanmu, saudara Yi, tetapi masalah ini terlalu pelik. Mungkin bersulang ini akan menjadi perpisahan kita. Di kehidupan yang lain, kita akan minum 100 putaran. Mendengar ini, ekspresi Yi Feng menjadi semakin serius. Saudara Gui, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku sendirian dan tak bisa berbuat banyak untuk membantumu, tapi satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Apapun tantangan yang muncul, kita bersaudara bisa menghadapinya bersama. Gui Wanhai melambaikan tangannya, enggan berkata apa lagi. Saudara Yi, tak perlu bicara lagi. Ayo kita minum. Melihat ekspresinya yang muram, Yi Feng menjadi khawatir. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang menyebabkan anak generasi kedua yang kaya raya begitu pesimis. Bahkan tawaran bantuannya sendiri pun tak berhasil. Mungkinkah keluarganya bangkrut? Desis. Kalau begitu, uangnya yang sedikit tak akan cukup untuk membantu. Apa yang harus ia lakukan? Tepat saat Yi Feng merenungkan hal ini, tiba-tiba, di luar jendela, langit menebal dengan awan gelap. Bayangan-bayangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan. Guntur dan kilat berbenturan, dan langit serta bumi berubah warna. Wus! Angin kencang menyapu kota, menerbangkan jendela-jendela kayu ke sana kemari. Biksu-biksu dari berbagai ras yang tak terhitung jumlahnya roboh di jalanan, ratapan mereka menggema ke segala arah. Yi Feng terkejut, berdiri dan menatap ke kejauhan, raut wajah takjub. Tiba-tiba, mengapa guntur dan hujan tiba-tiba turun? Sepertinya hujan akan turun dengan deras sekali. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Jalanan yang ramai menjadi kacau.
Para pelanggan berhamburan keluar dari toko-toko, dan para kultivator yang melarikan diri ada di mana-mana. Seluruh kota menjadi kacau. Sebelum Yi Feng sempat melihat lagi, para pelanggan yang cerewet di belakangnya juga memperhatikan, berteriak dan melarikan diri. Makhluk laut telah datang ke darat. Mengapa begitu banyak raksasa makhluk laut di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku khawatir makhluk laut terkutuk ini, melihat kekacauan di Tanah Suci, tidak memberi kita waktu untuk menghadapi mereka, jadi mereka mengambil kesempatan untuk datang ke darat. Bagaimana kita bisa menangani ini? Ini adalah kehendak surga untuk menghancurkan kota Loyue. Lari. Namun dalam sekejap mata, di belakangnya, suara seperti gong dan genderang menembus udara. Yi Feng mengerutkan kening, menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Menatap langit sekali lagi, Yi Feng akhirnya melihat bayangan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Rasanya seperti malam tiba. Guntur dan kilat menyambar dan berbenturan, kekuatan mengerikan mereka jauh melampaui bencana alam. Hujan turun seperti pilar, dan dalam sekejap mata, gelombang besar setinggi 100 kaki naik. Guntur bergemuruh, gedung-gedung tinggi runtuh. Laut memenuhi langit, samudera luas bergelora. Seolah-olah gelombang tak terbatas akan menenggelamkan kota kecil itu, dan awan gelap tak berujung di langit akan menyambar dengan kilat yang mengerikan. Yi Feng tertegun dan bingung. Entah dari mana, ikan dan udang besar ini membuat pertunjukan besar untuk membanjiri kota. Apa yang sedang terjadi? Saat ia bingung, Gui Wanhai, berdiri di belakangnya, berdiri dengan ekspresi serius, menatap awan gelap dan berbicara dengan suara berat. Saudara Yi, segera tinggalkan tempat berbahaya ini. Jangan tinggal sedetik pun. Para pangeran klan laut ini akan datang menjemputku. Aku akan menahan mereka sendirian. Mendengar ini, Yi Feng berbalik kaget. Apa-apaan ini? Mereka semua akan datang menjemputmu. Kota kecil itu telah diselimuti awan gelap, dan air pasang setinggi 100 kaki sudah dekat. Tanah yang jauh. Menatap pemandangan mengerikan ini dari jauh, Gui Sounian, yang tersembunyi di balik awan, memasang ekspresi tegang, matanya terus berkedip, tekadnya tak tergoyahkan. Kerutan di wajahnya semakin tebal, seolah-olah dalam penderitaan yang luar biasa. Akhirnya, para penguasa Laut Agung telah menyerang. Setelah Master Turtle mati, para penguasa laut akan bangkit untuk membagi wilayah mereka sendiri. Ini akan menandai dimulainya era kekacauan, dan bahkan para veteran yang telah lama menghilang akan muncul untuk bersaing memperebutkan supremasi. Seperti kata pepatah, zaman menciptakan pahlawan. Jika aku bergabung dalam kampanye untuk membunuh Master Turtle sekarang, aku pasti akan menjadi terkenal dan bahkan mungkin mendapatkan bagian dari rampasan perang. Ketenaranku akan menarik sekutu yang kuat dan membantuku memperluas wilayahku. Bahkan setelah beberapa tarikan napas pengamatan, hati Gui Sounian yang tua mulai mendidih karena gairah. Setelah berkultivasi selama puluhan ribu tahun untuk mencapai titik ini, ia menolak untuk tetap puas menjadi lebih rendah dari orang lain. Membayangkan kekuatan luar biasa sang penguasa laut adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa ia tidak tergoda. Namun, bayangan tentang penguasa laut tua itu goyah. Tinjunya yang tua mengepal dan mengendur berulang kali. Lagi pula, kerabat jauh itu, penguasa laut, tak terduga. Bahkan setelah menghilang selama puluhan ribu tahun, ia masih tak dapat menandingi kekuatannya. Kekuatannya masih membuatnya takut. Kekacauan baru-baru ini di Tanah Suci, ditambah dengan kemunculan kembali Dewa Pedang yang mengerikan, semakin membuat kura-kura tua itu kesal. Ia menatap tajam selama beberapa tarikan napas, pikirannya dipenuhi kejadian-kejadian aneh. Kuil telah runtuh. Dewa Laut telah lenyap. Dewa Pedang telah muncul. Kejadian-kejadian aneh ini memperkuat rasa krisis yang ia rasakan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat dan menakutkan yang secara misterius mengubah lanskap Lansing dan mendorong terjadinya fenomena-fenomena aneh yang terus-menerus. Kemudian ia memikirkan kejadian-kejadian aneh yang telah terjadi di laut-laut marginal. Prajurit kerangka misterius. Beruang raksasa yang telah jatuh dari langit. Semakin banyak kejadian aneh membanjiri pikirannya, membekukan darahnya. Teror-teror besar yang tak terhitung jumlahnya telah terwujud, meninggalkannya dengan rasa teror yang tak diketahui. Semakin ia memikirkannya, semakin gugup ia, dan kilatan di matanya memudar. Lupakan saja, lupakan saja. Lansing sedang kacau balau. Bahkan penguasa bintang dan penguasa laut pun tak terlihat. Kuil yang berdiri di Pulau Langit selama puluhan ribu tahun runtuh dalam sehari. Berapa harga tubuh tuaku? Bagaimana aku bisa masuk ke dalam kekacauan ini? Dunia sedang kacau balau, dan menyelamatkan hidupku adalah hal terpenting. Dengan napas lega yang panjang, Gui Sounian terus menatap bencana yang terjadi di kota kecil di kejauhan, tak lagi memikirkan hal lain, hanya menunggu hasilnya sebagai pengamat. Saat kekuatan langit yang dahsyat berbenturan dan lautan luas mendekat, Yi Feng tiba-tiba tercengang. Apa-apaan ini? Semua makanan laut ini mengincar kakak kura-kura. Ia tercengang dan balas menatap. Kakak kura-kura, kau serius, kan? Mata Gui Wanhai dipenuhi kecemasan, dan ia meraih lengan Yi Feng dan dengan tegas membujuknya. Kakak Yi, bagaimana mungkin aku bicara omong kosong ketika hidup dan mati dipertaruhkan?
Para penguasa laut ini sudah menyatakan diri sebagai penguasa laut, dan hari ini mereka akan datang, berharap menguburku di sini. Udara niat membunuh ini semakin mendekat, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Pergilah segera, dan jangan ragu lagi. Mendengar ini, Yi Feng akhirnya mengangguk mengerti. Oh, jadi begitulah yang terjadi. Setelah semua keributan ini, masalah besar yang dibicarakan saudara kura-kura hanyalah sekelompok ikan yang membuat masalah. Dia begitu sedih, mengira mereka bangkrut. Dan ternyata hanya ini. Jika bukan kebangkrutan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ini hanya masalah kecil. Yi Feng duduk dengan tenang dan mengambil gelasnya. Kau tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya, dan aku sudah khawatir begitu lama. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Ayo kita minum beberapa gelas dan mengobrol. Melihat Yi Feng dengan santai duduk, Gui Wanhai tertegun. Merasakan niat membunuh yang mengerikan di luar jendela, ia kehilangan ketenangan, apalagi kata-kata, dan langsung mulai menarik. Saudara Yi, cepat, akan terlambat jika kau tidak pergi sekarang. Anehnya, sekuat apapun ia menarik, Yi Feng tetap duduk, wajahnya setenang gunung, senyum di matanya. Perlahan melambaikan tangannya, ia menuangkan anggurnya dan berkata, Saudara Gui, jangan terburu-buru. Kalau kau percaya padaku, duduk saja dan minum ini dulu. Mata Gui Wanhai terbelalak kaget, matanya yang bingung pun melebar. Kau, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Yi Feng sudah menghabiskan gelasnya, perlahan berdiri, dan tersenyum padanya. Ayo kita berlomba. Mari kita lihat siapa yang bisa menghabiskan ini lebih cepat, aku atau kau. Lebih cepat. Apa maksudnya dengan lebih cepat? Pikiran Gui Wanhai benar-benar kacau. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau mengapa ia bahkan tidak bisa menarik saudara Yi. Ia sama sekali tidak mengerti kata-kata yang tak terjelaskan ini, dan ia tertegun. Sebelum sempat bereaksi, Yi Feng sudah terbang keluar jendela dengan pedang di tangan, dan pedang itu melesat ke langit. Krak, krak. Namun setelah beberapa tarikan napas, suara guntur dan kilat berangsur-angsur berhenti, dan suara-suara tajam itu menjadi lebih jelas dan tajam. Segera setelah itu, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti hujan badai, dan kepala ikan besar serta capit kepiting terus berjatuhan. Bang, bang. Setelah suara keras itu, langit dan bumi menjadi cerah, dan awan-awan terbelah dan matahari pun muncul. Di jalanan yang berantakan, matahari menyinari mayat-mayat raksasa yang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, dan mata mereka yang ketakutan juga tertuju pada gedung-gedung tinggi yang runtuh. Seluruh kota tiba-tiba menjadi sunyi, dan tidak ada lagi suara bencana mengerikan tadi. Semuanya terasa seperti mimpi. Apa yang kulihat seperti segala macam ilusi. Gui Wanhai menatap dengan mata terbelalak, dan berdiri kaku di samping meja anggur. Bagaimana ini mungkin? Betapa mengerikannya raksasa-raksasa klan laut, termasuk banyak monster tua yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Dalam sekejap mata, mereka semua berubah menjadi mayat dan jatuh, seperti ikan dan udang busuk yang tak berarti. Sungguh tak terbayangkan. Bencana kehancuran dunia, berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Sungguh metode yang mengerikan. Bahkan ayahnya tidak dapat meraih kemenangan yang begitu cepat dan menghancurkan. Bahkan setelah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, Gui Wanhai sangat terkejut hingga ia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Matanya yang gemetar dipenuhi dengan keterkejutan, dan ia benar-benar tercengang. Sampai sebuah suara yang familiar terdengar. Saudara Gui, sepertinya aku telah menang. Gui Wanhai tersambar petir. Melihat Yi Feng yang duduk diam di sampingnya lagi, wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Kau, jauh di antara awan. Gui Sounian, yang menyaksikan seluruh proses itu, semakin tercengang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, niat pedang yang mengerikan menyapu langit, dan tak seorang pun dapat menandinginya dimanapun ia lewati. Makhluk laut di langit bagaikan ayam dan anjing, dan raksasa yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap. Ini sungguh mengerikan. Hingga awan gelap surut, dan matahari menyinari bayangan panjang yang memegang pedang di langit. Gui Sounian begitu ketakutan hingga mulutnya terbuka lebar, dan ia segera bersembunyi di balik awan dan tersentak. Astaga, kenapa Dewa Pedang ini ada di sini? Matanya terbelalak bingung, wajah tua Gui Sounian hampir kehabisan darah. Ini. Pantas saja niat membunuh seperti itu digagalkan dalam sekejap. Ternyata itu ulah orang hebat ini. Tapi dia malah menyusahkan penguasa laut duluan, jadi kenapa sekarang dia membantu Tuan Gui? Apakah semua tindakan tokoh-tokoh kuat begitu misterius dan tak terduga? Dengan matahari bersinar terang dan langit bersih dari sosok lain, ia tahu embusan angin mungkin akan membuatnya terekspos. Gui Sounian meringkuk di balik awan, terlalu takut untuk berpikir lebih jauh. Astaga, apapun alasannya, ini bukan sesuatu yang bisa kita pahami. Melihat makhluk-makhluk laut itu musnah, ia tak kuasa menahan rasa lega. Untungnya aku tidak memanfaatkan situasi ini, kalau tidak aku pasti sudah tercincang menjadi tumpukan daging busuk. Perilaku bijaksanaku selama bertahun-tahun terbukti benar. Menyeka keringat di dahinya, Gui Sounian menghela napas lega. Ia bersembunyi dalam diam untuk waktu yang lama.
Sampai ia melihat Yi Feng kembali ke kota kecil, ia buru-buru menarik awan untuk berlindung, bahkan tak berani mengaktifkan kultivasinya, dan diam-diam berlari menyelamatkan diri. Dari kejauhan, ia tampak seperti awan yang berlalu, tanpa cacat. Jangan tinggal di tempat yang benar dan salah. Sekalipun kau bisa bersembunyi sebentar, kau tidak boleh gegabah. Larilah sejauh mungkin. Jika kau terlibat atau disalahpahami, akibatnya buruk. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Gui Sounian semakin ketakutan. Tangan dan kakinya terangkat, dan ia hanya menyesali cangkang kura-kuranya yang agak berat. Dunia ini semakin mengerikan. Mulai sekarang, aku harus bersembunyi sejauh mungkin. Aku bahkan harus menyembunyikan identitasku sebagai anggota klan laut. Jika Dewa Pedang ini marah dan membuat masalah bagi klan laut lagi, aku akan berada dalam masalah besar. Benar, mulai sekarang, aku tidak bisa kembali ke laut. Aku akan mencari danau atau kolam kecil dan bersembunyi di sana selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawaku. Semakin banyak ia berbicara, semakin teguh tekadnya. Akhirnya, dengan susah payah, Gui Sounian bersembunyi di balik awan di ujung langit. Kemudian, dengan sembunyi-sembunyi, ia melesat ke selatan, bahkan tanpa memperlihatkan kepalanya. Dalam beberapa tarikan napas, ia terbang melintasi Laut Cina Timur dan langsung menuju daratan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.